Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Heru Arifin akan menyampaikan presentasi saya itu tentang membiakkan tanaman dengan cara okulasi. Di bagian pertama kita akan disambut dengan slide yang sederhana seperti ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan eh, lanjut ke slide kedua, yaitu tentang pengertian. Okulasi adalah penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadi regenerasi jaringan pada luka sambungan gitu ya. Itu eh, penggabungan dua tanaman yang berbeda gitu pengertiannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ruang lingkup materi kali ini yang pertama menyiapkan entries sebagai bahan mata okulasi. Yang kedua melakukan okulasi. Yang ketiga memelihara bibit hasil okulasi. Baik, kita lanjut. Slide berikutnya itu menyiapkan entries sebagai bahan mata okulasi. Entries adalah satu bahan tanaman merupakan cabang muda ataupun batang muda yang digunakan sebagai batang atas pada penyambungan atau okulasi. Ya, okulasi itu merupakan penyambungan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kriteria mata entries ya. Ada kriterianya yaitu sebanyak 3 macam. Yang pertama, mata entries yang sudah plus atau mekar tidak bagus. Yang kedua, mata entries yang besar tapi belum plus tapi sudah menonjol itu baik. Ya, yang ketiga terakhir itu mata entries kecil atau dorman dapat digunakan. Itu yang tidak bagusnya itu mata entries yang sudah plus atau mekar. Itu tidak bagus untuk melakukan okulasi ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Tipe okulasi itu ada 4. Yang pertama huruf T, yang kedua forget, yang ketiga bulat, yang keempat itu ya 4. Baik, lanjut aja. Nah, ini dia syarat batang atas atau entres. Dia itu ada syarat-syaratnya supaya okulasi kita dapat berjalan dengan baik atau bisa hidup gitu loh. Ada 5 macam ya. Yang pertama itu entres yang baik adalah satu cabang dalam keadaan tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Yang kedua warna kulit coklat muda, kehijauan atau abu-abu. Yang ketiga cabang entres untuk okulasi sebaiknya tidak berdaun atau daunnya sudah merontok. Yang keempat pohon induk dalam keadaan subur. Jangan pula pohon-pohon yang tidak subur kita okulasi, itu tidak akan kemungkinan tidak akan hidup okulasi kita. Yang ke terakhir atau adalah memiliki sifat baik. Sifat baiknya itu uh, artinya pohon yang baik gitu loh, yang bisa menghasilkan buah ataupun lainnya. Baik, kita lanjut aja. Nah, faktor-faktor uh, keberhasilan dalam okulasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua itu tanaman, yang ketiga itu pelaksanaannya. Kita harus melaksanakannya dengan baik agar okulasi kita itu berhasil gitu loh. Lingkungan juga penting dalam untuk itu, dan juga tanamannya juga harus sehat supaya okulasi kita berjalan dengan baik. Baiklah, kita lanjut aja. Melakukan okulasi tahap-tahapannya itu mengiris batang bawah, membuat jendela okulasi. Ya, kita iris batang bawahnya untuk membuat jendela okulasi. Bentuk irisan tergantung pada corak okulasi yang kita pilih. Itu kan ada tadi bentuk T, bentuk O, dan bentuk 4 juga ada tuh kan, yang yang tadi itu yang saya sampaikan bentuknya. Yang kedua itu kedalaman yang baik adalah setebal kulit batang. Jadi kita tidak boleh terlalu dalam ataupun terlalu tipis ya, sedalam kulit batang. Itu posisi atau tidak jendela okulasi harus
memperhatikan letak matahari. Nah, itu ya poin yang juga penting itu. Kita meletakkan titik okulasi kita itu harus menghadap cahaya matahari supaya perkembangannya lebih baik gitu loh. Baik, kita lanjut aja. Yang B, mengambil mata tempel. Itu ada cara-caranya ya. Jika cara mengambil mata tempel itu yang pertama segi 4, sayatan dan juga bulatan. Itu seperti gambar yang ada di samping tuh. Dapat dilihat tuh. Yang C, penempalan mata tunas. Mata tunas yang diperoleh kemudian disisipkan pada jendela okulasi yang telah dibuat pada batang bawah. Nah, maaf gambarnya tidak terlalu jelas ya. Yang penting kita bisa menggambarkannya itu setelah kita iris, lalu kita tempel dengan tunas yang baru gitu loh. Tapi jangan harus sesuai dengan irisan yang tadi ya. Jangan terlalu kecil tunasnya ataupun jangan terlalu besar. Untuk penempelannya itu harus sesuai biar lebih bagus okulasi kita. Yang D itu mengikat tempelan menggunakan tali plastik, mengikat tempelan mulai dari bawah ke atas. Nah, tujuan dari mengikat tempelan ini agar tidak tanaman yang kita okulasi itu tidak bergerak-gerak gitu atau lari-lari. Itu akan menghambat penyembuhan pada batang gitu loh. Jadi kita ikat supaya tidak lari-lari atau supaya cepat okulasi kita itu berkembang dengan baik. Baiklah, slide berikutnya itu membuka ikatan. Nah, setelah kurang dari 1 bulan setelah melaksanakan okulasi, ikatan dibuka untuk lihat mata tempelnya. Bila mata tempelnya masih kelihatan hijau segera dan sudah melekat dengan batang bawah, pertanda okulasi itu berhasil. Bila mata tempel berwarna hijau, kemerahan atau hitam, okulasi itu gagal. Jadi ada ciri-cirinya kalau okulasi kita itu bagus. Itu kelihatannya hijau segar dan sudah melekat gitu loh. Dan kalaupun okulasi kita itu gagal, itu tempelan berwarna hijau, kemerahan atau hitam gitu loh. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Memotong batang bawah. Nah, ini cara pemotongan. Batang bawah langsung dipotong 1 cm atas tunas. Yang kedua, batang pokok dipotong 10 cm di atas tunas. Yang ketiga, batang pokok dipotong tidak sekaligus tapi 1/2 dan lengkungkan. Ya, seperti inilah gambarnya. Jadi ada batas-batas pemotongannya. Dari segi pengerjaan dan bentuk mudah dikupas, kelihatan ernas, diambil dari renting berdiameter 2-4 mm atau sama dengan batang bawah, warna kulit sama dengan batang bawah. Itu dari segi pengerjaan dan bentuknya ya. Yang berikutnya memelihara bibit hasil okulasi itu penyiraman ya. Kita pelihara yang telah kita okulasi tadi, kita pindahkan ya dari itu penyiraman dilakukan paling lama 2 hari sekali sampai titik jenuh air gitu ya. Yang kedua, faktor penyiraman itu sifat fisik media tanam, pengaruh musim. Itu sangat berpengaruh ya. Pemupukan, jenis pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk daun seperti atonik dan gandasil D, konsentrasi 2 cc, dan juga pemupukan
diberikan seminggu sekali. Waktu pemberian pupuk perlu memperhatikan keadaan musim juga ya. Pada awal atau akhir musim hujan merupakan saat yang tepat untuk melakukan pemupukan pada tanaman-tanaman. Ya, namun pemberian pupuk pada bibit dalam polybed sebaiknya dilakukan secara periodik dengan frekuensi pemberian yang lebih sering dan tidak berlangsung pada musim bergantung pada musim gitu loh. Cara pemupukannya itu ada beberapa cara pemberian pupuk yang dapat dilakukan, yaitu ditaburkan, disiramkan, dan disemprotkan. Pemberian pupuk pada tanaman yang ada dalam polybed lebih efektif dilakukan dengan disiramkan atau disemprotkan. Pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini poin yang penting sekali. Jadi kita percuma okulasi kita itu berhasil, namun tidak kita rawat gitu loh. Namun kita biarkan begitu saja, itu akan timbul beberapa masalah, itu terkena hama ataupun penyakitnya. Jadi pengendalian hama dan penyakit ini sangat penting dalam dunia pertanian. Hama dan penyakit yang sering menyerang sambungan atau okulasi antara lain itu tungau merah dan kutu daun. Penyakit yang disebabkan oleh jamur. Cara pencegahan di samping dengan kebersihan pada alat-alat dan tempat penyambungan okulasi, pemakaian pestisida dapat pula dipergunakan bila tingkat penyerangan hama dan penyakit sudah tinggi. Jadi kita gunakan pestisida supaya bisa mengendalikan serangan dari hama dan penyakit tersebut. Baiklah, demikian presentasi saya pada saat ini tentang okulasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.